Saya akan berbicara dalam 3, 2, 1. Pertama, saya tidak menyetujui lahirnya mosi yang menyatakan penyesalan terhadap anggapan ideal oleh sifat mudah bergaul. Sebab debat pada saat ini tidak akan hadir tanpa apresiasi atau glorifikasi karakter mudah bergaul dalam diri setiap peserta. Yang artinya, pembicaraan pertama dari tim pro juga dapat berargumen bersama-sama dengan saya atas dorongan untuk mendapatkan glorifikasi karakternya, yaitu sertifikat dan piagam penghargaan juara. Karena menurut saya dan anggapan umum pasti menyatakan bahwa mudah bergaul dasarnya adalah percaya diri. Sifat yang sangat dibutuhkan oleh banyak aspek kehidupan dan salah satunya debat pada siang hari ini. Kedua, saya menyanggah 6 poin utama dari pembicara pertama tim pro, di mana sebagai berikut. A. Saudara menyatakan bahwa manusia berbeda. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang baterai sosialnya lemah, dan setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Sehingga saudara setuju dengan mosi perdebatan siang hari ini. Namun bisa dikatakan, ada cacat logika dalam argumen saudara. Kalau beragamnya sifat atau diri manusia, kenapa saudara justru mengasumsikan masyarakat hanya punya satu bentuk standar penerimaan? Bukankah masyarakat sendiri itu beragam sesuai pengetahuan saudara? Logikanya sederhana. Kalau individu beragam, maka preferensinya terhadap sosial juga beragam. Artinya, keberadaan orang yang tidak menerima introvert pada akhirnya akan ditahan imbang oleh orang yang justru nyaman berteman dengan mereka. Yang dalam hal ini oleh mereka yang bersifat mudah bergaul. Dan inilah salah satu alasan kenapa saya menerima glorifikasi terhadap mereka atas dasar keadilan dan kemanusiaan yang tidak hadir dalam pembicara pertama tim pro. Dimana kalau dunia mereka mengakui keberagaman manusia, mereka tarik ulur terhadap pendirian sebab mengucilkan satu pihak dengan mengategorikannya sebagai korban pada mosi saat ini. B. Saudara katakan orang akan gunakan persona supaya diterima. Pemikirannya akan saya balik dan saya ubah. Kalau satu orang lebih memilih memakai persona, itu dia sedang berpikir untuk membuat sebuah keputusan. Karena yakin bahwa mereka sendiri sebagai manusia, makhluk sosial, pasti akan bersosialisasi dan tetap bersosialisasi. Artinya, individu manapun masih mampu menilai kapan ia harus adaptasi dan kapan ia harus menjadi dirinya sendiri. Persona bukanlah hasil dari glorifikasi. Menurut saya ia adalah konsekuensi atas hukum alam ketika masih hidup di lingkungan masyarakat manusia lain. Sebab tanpa glorifikasi pun kita tetap berbicara dengan cara berbeda dengan juri, teman, pasangan, orang tua, bahkan rekan debat sendiri. Letak kelirunya ada pada pemikiran saudara yang menyatakan bentuk adaptasi sama dengan kehilangan jati diri. C. Saudara mengutarakan tekanan sosial sebabkan trauma. Trauma itu muncul karena seseorang anggap setiap penolakan masyarakat sebagai penolakan dirinya, tidak melihat orang lain, tidak bercermin di sana dan di sini. Terus saudara lanjutkan, manusia akan tetap butuh relasi. Kalau begitu, pengalamannya akan tunjukkan orang terus cari lingkungan kondusif saat ditolak. Semua orang pernah ditolak, saya pernah ditolak, tapi tidak semua orang berhenti bersosialisasi. Tolong hentikan pemerataan ketakutan saudara kepada manusia yang beragam ini. Karena penolakan bukan akhir dari relasi, tapi bantuan untuk dapat tempat yang sangat sesuai dengan dia. D. Karakter dibentuk DNA dan pola asuh. Saya sepakat. Karena itulah Dewan Juri yang terhormat. Perdebatan telah usai. Sebab pembicara pertama dari tim pro telah memberikan argumen yang menunjukkan bahwa glorifikasi tidak mungkin jadi faktor dominan. Satu norma sosial tidak dapat menghapuskan fondasi itu. Di awal mereka bilang karakter itu sangatlah kuat. Namun sekarang dia mengatakan bahwa karakter bisa runtuh hanya karena ekspektasi sosial. Inilah fakta yang menyatakan bahwa argumen tim pro tidak kuat dan cenderung berakhir pada pengakuan ya untuk argumen tim saya. Klaim mereka tentang kekuatan karakter sudah runtuh dan tidak dapat dipertimbangkan. Ekspektasi sosial terhadap mosi akan memunculkan overstimulan. Ini salah dan sangat egois karena sama saja saudara mencap semua orang tidak tahu baca kondisi dirinya. Sangatlah disayangkan.
Solusinya sebenarnya simpel. Kalau sudah lelah, silahkan beristirahat. Silahkan pulang. Silahkan berhenti berinteraksi. Jangan anggap kapasitas manusia terhadap sosial itu terbatas, karena memang tidak. Capek, gangguan mental, dan stres tidak hadir dari glorifikasi sifat mudah bergaul, tapi dari pikiran yang mau penuhi ekspektasi orang-orang. Saat orang-orang selalu memaksa dirinya, ekstrovert sekalipun seharusnya alami kehancuran mental setiap harinya. Namun pengalaman kita di dunia nyata tidaklah demikian. F. Argumen pukulan saudara terkait nepotisme menurut saya adalah sebuah kekeliruan berpikir. Nepotisme tidak terjadi karena orang pandai bergaul, namun terjadi saat seseorang tidak lagi melihat kemampuan individu. Ada dua contoh yang saya berikan yang menunjukkan inilah dua hal yang membedakannya. Misalnya, ada ahli yang mampu dan kompeten, terus dia pandai bergaul, lalu dipilih. Apakah itu termasuk nepotisme? Tentu saya tidak. Yang kedua, ada orang yang tidak pandai bergaul tapi terpilih karena alasan keluarga. Apakah itu termasuk nepotisme? Iya. Artinya, kenyataan yang lebih menunjukkan bahwa kondisi contoh nomor 2 lebih sering terjadi saat ini. Penyebab yang saudara beri sangat tidak logis untuk dipakai atau digunakan. Hasilkan kesimpulan saudara sendiri. Terakhir, seluruh argumen saudara dilihat, diterawang, ditelaah dengan seksama hanya terdiri dan dilandasi satu hal. Satu tipe saja yang dihargai oleh masyarakat. Sangat-sangat disayangkan. Sebelumnya Anda sangat keras membicarakan aktor, menjelaskan aktor yang buat masyarakat dan manusia ini memiliki kehidupan yang sangat kompleks. Terus berakhir pada statement yang menekan untuk penghapusan perbedaan masyarakat. Sangatlah tidak logis Dewan Juri yang terhormat. Argumen dari tim pro sangat tidak layak dipertahankan, bahkan dipertimbangkan sekalipun. Demikianlah argumen dari saya. Dengan penutupan, saya sangat tidak setuju atas mosi perdebatan siang hari ini, dan statement saya, argumen saya lebih layak dipertimbangkan. Sekian dan terima kasih.